Yeah, yeah, yeah. Hai Sedesian, kami dari kelompok 8 kelas 10-2 hari ini akan mengunjungi beberapa stand universitas di Expo Perguruan Tinggi yang diadakan di SMA Sede Sapiensia Semarang. Mau tahu keseruannya? Yuk simak videonya ya. Universitas Surabaya atau UBaya. Universitas ini termasuk dalam universitas swasta. Ciri khas dari perguruan tinggi ini yaitu memiliki banyak sekali UKM, multikultur, kampus, di mana dia menerima dari semua agama, suku, dan ras. Lalu apa aja sih macam-macam fasilitasnya? Itu ada klinik, laboratorium yang lengkap, lalu ada rumah sakit. Jurusan yang paling menonjol di UBaya ini ada hukum, psikologi, dan akuntansi. Untuk lalu ada pendaftarannya itu ada dua. Yang pertama ada jalur tes dan tanpa tes. Untuk tanpa tes ini menggunakan nilai rapot yang minimal di atas KKM per sekolahnya. Lalu ada beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Itu prestasi lomba, nilai rapot, dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus transportasi atau akomodasi yang ada di universitasnya itu ada satu bus. Biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di universitasnya itu ada dua, uang gedung dan uang UKT atau per semesternya. Uang gedungnya itu 19 juta, terus untuk per UKT atau semester itu 20 juta. Nah dari itu semua itu dapat mengalami potongan dari beasiswa. Terus kegiatan pengembangan diri di universitasnya tuh ada basket, OSIS, futsal, paduan suara, dan masih banyak lagi. Terus peluang kerja bagi lulusannya itu ada banyak sih, bisa langsung kerja dan ada semacam expo dari universitas mendatangkan perusahaan-perusahaannya. Kerjasama dengan perusahaannya universitas ini tuh ada Astra, BCA, dan Sempurna. Untuk universitas selanjutnya itu ada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Universitas ini termasuk dalam universitas swasta. Terus ciri khasnya itu Katolik, universitas Katolik swasta di bawah Jesuit, di mana dia menerima dari semua agama dan suku. Terus fasilitasnya itu ada auditorium, lapangan bola, basket, klinik gratis, dan psikolog gratis. Lalu ada beasiswa bagi siswa berprestasi, yaitu pada saat semester 2 dia mendapatkan nilai minimal IPK 3 ke atas, maka dia akan mendapatkan beasiswa. Lalu transportasi atau akomodasi yang ada di universitasnya itu ada Gojek, Grab, Bajaj, Trans, Yogyakarta yang bisa ditempuh. Lalu untuk di dalam universitasnya itu ada bis untuk anak-anak asrama menuju ke universitasnya. Lalu kegiatan pengembangan diri di universitasnya itu ada banyak. Ada basket, volley, tari tradisional, dance, musik, PMR, militer atau menwa. Habis itu ada peluang bagi kerja itu ada biro karir dan alumni. Untuk perusahaan yang bekerja sama itu ada Sido Muncul, K24, pabrik plastik yang ada di Cirebon. Lalu ada Universitas Teknolog atau bisa dipanggil Sains Teknologi Komputer. Nah, universitas ini adalah universitas swasta dan memiliki ciri khas. Slogannya adalah sekolah yang menyenangkan karena ada banyak fasilitas gratis. Nah, macam-macam fasilitasnya itu kayak ada PS4 Pro, biliar, dan juga studio musik. Lalu jurusan yang paling menonjol itu ada di manajemen, informatika, akuntansi, dan juga bisnis. Lalu prosedur pendaftarannya itu ada reguler atau ada juga RPL bagi lulusan yang sudah bekerja. Lalu ada beasiswa bagi siswa berprestasi, itu ada banyak banget, ada 1001 beasiswa, dan kita bisa melakukan penumpukan beasiswa. Misal kita punya orang tua guru atau juga punya prestasi di bidang olahraga, akademik, itu kita bisa tumpuk jadi satu. Lalu untuk transportasi di universitasnya itu sendiri ada shuttle bus dan biaya studi di jurusannya ada di sini.
biaya studinya itu bisa dicicil setiap per bulannya. Dan juga ada kegiatan pengembangan diri, misalnya dance, terus yoga class, dan juga futsal. Peluang kerja bagi lulusannya itu bisa melalui Top Locker. Dan di situ ada akses khusus bagi lulusan dari STEM ini sendiri. Lalu ada kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan lulusan kerja, itu ada di Ayo Cerdas Indonesia, Kawan Lama, dan juga Astra. Lalu ada Sugio Pranoto Catholic University Semarang, biasa dipanggil SU. Nah, universitas ini adalah universitas swasta. Ciri khas dari perguruan tinggi ini adalah terakreditasi unggul dan memiliki 10 fakultas serta 31 prodi. Lalu macam-macam fasilitasnya itu ada sport hall, poliklinik, perpus, dan juga perbankan. Jurusan yang paling menonjol itu ada di psikologi dan juga teknik pangan. Nah, untuk prosedur pendaftarannya itu melalui rapor kelas 10 dan 11 semester 1 dan 2. Rata-rata nilainya itu 77,5 dan peringkat, dan itu sudah bisa masuk ke peringkat 4 sampai 1. Apakah ada beasiswa bagi siswa berprestasi? Ada, ini contohnya di sini. Lalu ada transportasi di universitasnya itu kayak ada shuttle busnya gitu. Dan biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di universitas itu ada di sini juga. Lalu ada kegiatan pengembangan diri juga di universitas ini. Contohnya seperti tari tradisional, basket, dan juga Gracia Choir. Apa saja peluang bagi lulusan ini ada banyak banget. Jadi kebanyakan dari yang sudah lulus itu langsung dapat kerja. Lalu kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan lulusan kerja itu ada seperti ini: Unilever, Mayora, Orang Tua, dan juga BUMN. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Universitas ini termasuk dalam universitas swasta. Terdapat beberapa ciri khas di universitas ini, seperti prodi yang sangat banyak, berjumlah 28, dan terdapat 4 gedung. Lalu terdapat juga banyak sekali fasilitas, seperti ruang auditorium se-Asia Tenggara, dan juga berbagai macam jenis lapangan, seperti lapangan badminton, futsal, basket, padel, dan lain-lain. Jurusan yang paling menonjol adalah jurusan hukum, hubungan internasional, dan juga arsitek. Untuk syarat pendaftaran yang diperlukan adalah nilai rapot, akta kelahiran, dan juga surat aktivitas. Untuk biaya studi bisa dilihat di sini. Lalu untuk kegiatan perkembangan mahasiswa, terdapat beberapa kegiatan seperti paduan suara mahasiswa. Lalu juga terdapat kegiatan olahraga seperti voli, wusu, dan juga basket. Universitas Parahyangan juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti BCA, Indomaret, dan juga Suzuki, dan tentunya dapat menjadi peluang kerja bagi para mahasiswa. Universitas Negeri Semarang termasuk dalam universitas negeri. Salah satu ciri-ciri dari Universitas Negeri Semarang atau biasa disebut UNES adalah UNES termasuk dalam kampus konservasi atau yang bisa dibilang eco-friendly atau ramah dengan alam. Untuk fasilitas terdapat beberapa fasilitas seperti lapangan golf, lapangan tenis, gym, dan juga kolam renang. Untuk jurusan-jurusan yang diminati ada banyak, contohnya seperti psikologi, ilmu hukum, dan juga ilmu komunikasi. Untuk prosedur pendaftarannya dapat menggunakan cara seperti SNBP, SNBT, dan juga melalui jalur mandiri. Lalu untuk beasiswa, tentunya terdapat banyak sekali jenis beasiswa, seperti salah satunya bisa dilihat dari nilai IPK, dan juga dapat mempengaruhi oleh faktor mengikuti organisasi. Lalu untuk transportasi terdapat banyak shuttle gratis di UNES yang juga ramah lingkungan atau bisa dibilang menggunakan teknologi listrik, berbahan bakar listrik. Untuk biaya studi maksimal paling mahal adalah 8 juta per semester. Lalu untuk kegiatan perkembangan diri terdapat seperti penyiaran atau broadcast dan juga paduan suara. Lalu untuk kerjasama dengan perusahaan, UNES juga sudah bekerjasama
dengan perusahaan seperti perusahaan perpajakan, lembaga saham, dan juga BNI. Selanjutnya ada Universitas Ciputra. Universitas Ciputra termasuk universitas swasta. Ciri khasnya adalah kurikulum berbasis entrepreneur. Terus macam-macam fasilitasnya itu ada perpustakaan, auditorium, sama hall. Terus jurusan yang paling menonjol itu International Business Management. Prosedur pendapatan itu pendaftaran itu dari berbasis tes. Terus apakah ada beasiswa? Ada. Beasiswa mereka ada banyak. Jadi gimana? Bagaimana transportasi di universitas mereka? Mereka itu tidak menggunakan transportasi, mereka mandiri. Terus biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di universitasnya itu bervariasi. Lalu adakah kegiatan pengembangan diri di universitas itu? Ada, seperti basket, paduan suara, dan futsal. Lalu ada nggak sih kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain gitu? Ada Apple, MSI, sama BCA. Selanjutnya ada Al-Faling. Yang ini dia itu bukan universitas, melainkan dia ini course. Nah, mereka itu bekerja sama dengan universitas-universitas lainnya. Lalu ciri khasnya itu mereka itu ada di top 20 di seluruh dunia. Macam-macam fasilitasnya itu adalah hall sama lapangan. Lalu jurusan yang paling menonjol itu arsitektur sama sains. Prosedur pendaftarannya itu lewat rapor kelas 12, semester 1 sama 2, terus kualifikasi Inggris. Lalu apakah ada beasiswa? Ada. Potongannya itu 7.500 AUD atau 15%. Lalu bagaimana transportasi di UNIF atau di tempat itu ada bis. Lalu biaya studi di jurusan-jurusan itu mulai dari 600 sampai 800 juta. Kegiatan perkembangan di UNIF itu ada Science Club, Sport Club, sama English Club. Apa saja peluang kerja bagi lulusan? Peluang kerjanya itu ada banyak. Mungkin nggak bisa disebutin satu-satu ya. Lalu